Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali, lama tidak berjumpa kita. Nah, hari ini semoga semuanya baik saja, semuanya lancar, dan semua aktivitas kita menjadi bagian dari amalan soleh kita. Seperti apa yang sudah pernah kita sampaikan dulu, bahwa setiap kegiatan kita di pagi sampai malam nanti kita usahakan tersambung dengan amalan soleh, yaitu apa? Dalam konsep ibadah. Pagi ini saya ingin sedikit sharing dengan Mas Bro semuanya terkait dengan satu definisi sanggup, mampu, dan berhubungan dengan tidak dipaksakan, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu juga disampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak akan Allah membebani kepada seseorang, ya, pada makhluknya, manusia ini, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kesanggupan, kemampuan ini perlu kita pahami dengan lebih porsi, ya, lebih sesuai porsinya. Apakah kesanggupan itu dinilai pada hubungan dengan waktu, fisik, ataupun ilmu, kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tidak terus kita sesuai kemampuannya, sesuai kesanggupannya itu kita terus seenaknya saja, ya. Tapi kita perlu menempatkan kata sesuai kesanggupannya, kemampuannya ini pada yang porsinya, ya. Jadi gini Mas Bro, jadi di dalam konsep Islam seperti apa yang sudah disampaikan Rasulullah, kita itu memang perlu untuk mendekatkan hati ini selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks amalan soleh. Karena apa? Dengan basic iman, ya, dengan basic keimanan kita, maka kita juga bisa melaksanakan amalan-amalan, aktivitas yang diridhoi Allah dalam konsep amalan soleh. Itu apa? Ada ibadah yang bersifat mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Yang bersifat mahdhoh itu adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan sebagai kewajiban seorang muslim yang berhubungan dengan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, seperti itu. Dan yang ghairu mahdhoh itu seperti muamalah dengan bermasyarakat, kita bekerja, kita bertetangga, kan gitu. Dan juga ada terkait dengan akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan diridhoi oleh Allah. Nah, terkait dengan kesanggupan sesuai kemampuan, di dalam Islam itu sudah mengatur semuanya. Jadi terkait dengan waktu juga, bila memang kita harus melakukan sebuah kegiatan, aktivitas, amalan soleh, waktunya tidak memungkinkan, terkait banyak hal nih, ya, terkait dengan keamanan, terkait dengan keadaan situasi, ya udah, semampu kita, semaksimal kita. Mampu itu semaksimal kita pada saat itu, dalam kondisi itu bagaimana baiknya. Nah, itu kan sebuah solusi. Jadi poinnya adalah kita tetap berusaha melaksanakan sebaik-baiknya, tapi disesuaikan dengan kondisi saat itu, baik fisiknya, baik waktunya, baik keadaan lingkungannya, seperti itu. Dalam salat pun juga gitu, ketika kita diwajibkan dengan berdiri, kemudian itu bila sehat walafiat, bila tidak mampu berdiri ya duduk, bila tidak bisa duduk ya berbaring, intinya tetap sholat. Bahkan di dalam konsep Islam pun dalam situasi tertentu, seperti kita mendengar adzan nih, ya, di tempatnya sedang bertamu atau apa, tapi tiba-tiba tuan rumah itu sudah menyediakan makan kita untuk
memakan suguhannya. Nah, ketika itu sudah dihidangkan, ya udah Rasulullah juga mencontohkan kita selesaikan dulu apa yang sudah dihidangkan, kemudian baru kita sholat. Ya, tidak apa-apa, itu memang menjadi bagian dari solusi-solusi bermuamalah juga terkait dengan ibadah. Jadi tidak saling bertabrakan ya, tapi ibadah menjadi penting, semuanya ibadah, tapi bermuamalah juga menjadi ibadah, dan semuanya dikonsep dengan akhlak yang baik ya, tidak menyinggung, tidak mencederai dan lain-lainnya, dan bukan membuat memudah-mudahkan atau menyepelekan, tapi benar-benar kita dalam konteks berusaha terbaik tapi sesuai dengan keadaan kita saat ini. Bahkan ketika sholat kondisi hujan besar gitu ya, boleh kita menjamak di dalam masjid. Umpamanya kita sholat maghrib, tiba-tiba hujan besar sekali ya, kemudian kita memperkirakan wah nanti kalau kita pulang masih hujan gini kita nggak bisa sholat di masjid, makanya diputuskan pada saat itu untuk dijamak gitu ya, antara maghrib dan isya-nya sekalian kan, itu boleh, nggak apa-apa, itu tuntunannya Rasulullah juga begitu. Di safar juga gitu, kita kalau sudah perjalanan jauh umpama lebih dari 80 kilo gitu ya, kita safar, dalam kondisi itu kita dipermudah untuk bisa menjamak takdim maupun takhir, yaitu di awal atau di akhir, bahkan bisa menjamak dengan mempersingkat, membuat pendek dari 4 menjadi 2, yaitu dengan qashar ya. Ini mudah sekali sebenarnya, tapi asal jangan disepelekan, jangan dimudah-mudahkan. Sebenarnya kita mampu, tapi boleh aja begini-begini, akhirnya kita mempermudah, menghilangkan konsep mampu tadi menjadi tidak mampu sebenarnya. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian terkait dengan ayat la bismillahirrahmanirrahim la ikraha fiddin ya, bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu karena apa? Jangan lupa ayat selanjutnya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Itu sudah jelas ya, bahwa itu sudah jelas yang baik itu yang mana, yang sesat yang mana ya, itu tidak perlu dijelaskan lagi dan tidak perlu dipaksakan. Kalau kita sebagai manusia itu bisa berpikir dan tahu mana yang baik, mana yang sesat, ya pasti kita akan bisa memilih yang baik atau yang benar. Tidak perlu dipaksakan, dijajal-jajal, enggak, memang itu ilmunya sudah jelas, ketok welo-welo, mana yang benar, mana yang sesat. Jadi tidak perlu dipaksakan. Intinya adalah kita itu dituntut untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan diri dalam konteks mendekat, mencari ridha Allah, apapun ya, apapun itu. Dan hari ini pun saya selalu masih berbicara terkait dengan hal ini karena apa ya, masih konteks belajar, karena pola pikir inilah yang nanti akan saya transfer kepada setiap kegiatan kita. Ada yang mengatakan wah kegiatan seni kok ngomongnya agama terus kan gitu ya, ada, enggak masalah, tapi mereka tidak tahu bahwa materi ini, dasar berpikir inilah yang menjadi bahan saya untuk saya transformasikan ke dalam karya-karya seni saya ya. Itu kalau materi ini enggak jadi, enggak paham, hanya sekedar meminjam, mengambil lah, saya mengeksploitasi nanti ya. Tapi ini harus jadi dalam konteks kegiatan saya, pola pikir saya, baru saya transformasikan ke karya seni ataupun ke aktivitas yang lain. Begitu Mas Bro ya, sedikit ini semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, besok ketemu lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, jaga sehat, jaga sempat ya, jangan sampai nanti kita lelah ya, tapi semangat.